Di tengah kerasnya kehidupan sebagai pemulung, Rara menemukan seorang bayi perempuan di tempat pembuangan sampah, mengenakan sebuah gelang kecil. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita mulai. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi rezeki. Dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Hujan baru saja reda ketika Rara menginjakan kakinya di gunungan sampah yang masih mengepulkan asap tipis. Udara yang penuh dengan bau busuk bercampur lumpur basah sudah bukan lagi sesuatu yang mengganggunya. Sejak kecil, ia telah terbiasa menyusuri lautan sampah ini, mencari barang-barang yang masih bisa dijual demi sekadar membeli sebungkus nasi untuk bertahan hidup. Hari itu, seperti biasa, ia memungut botol-botol plastik dan kardus bekas. Tangannya yang kurus bergerak lincah di antara sisa-sisa kehidupan yang ditinggalkan orang-orang yang lebih beruntung darinya. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di antara tumpukan sampah yang menggunung, samar-samar terdengar suara tangisan. Rara menegakkan tubuhnya, mencoba memastikan bahwa itu bukan hanya imajinasinya. Tapi suara itu semakin jelas. Tangis lirih yang seakan menembus dinginnya udara sore. Jantungnya berdetak lebih cepat saat ia melangkah mendekati sumber suara. Dengan hati-hati, ia menyingkirkan beberapa kantong plastik dan potongan kain bekas yang basah. Dan di sana, di tengah sisa-sisa dunia yang telah dibuang, tergeletak seorang bayi mungil yang menggigil kedinginan. Rara terkejut. Matanya membelalak saat melihat tubuh kecil itu yang dibungkus dengan selimut lusuh dan kotor. Wajah bayi itu pucat, bibirnya membiru, tangannya yang kecil mengepal seakan berusaha mencari kehangatan. Mata bayi itu yang basah menatap Rara dengan ketakutan dan kepolosan yang begitu menusuk hati. Tanpa berpikir panjang, Rara melepas jaket tipisnya yang sudah penuh tambalan dan membungkus bayi itu dengan tangannya yang gemetar. "Ya Tuhan, siapa yang tega membuangmu di sini?" bisiknya. Suaranya bergetar antara marah dan sedih. Di pergelangan tangan mungil bayi itu, ada gelang emas kecil yang sudah tampak kusam oleh kotoran. Rara mengamatinya dengan saksama. Gelang itu terlihat mahal, tidak seperti sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang di lingkungannya. "Kamu bukan bayi sembarangan," gumamnya pelan. Hatinya dipenuhi kebingungan. Haruskah ia menyerahkan bayi ini ke pihak berwajib? Tapi melihat tubuh mungil yang lemah itu, hatinya berkata lain. Jika ia meninggalkannya begitu saja, siapa yang bisa menjamin bayi ini akan dirawat dengan baik? Dengan penuh tekad, Rara mendekap bayi itu lebih erat dan berlari melewati jalanan becek menuju gubuk kecilnya di pinggiran TPA. Napasnya memburu. Bukan karena lelah, tapi karena takut terlambat. Begitu sampai di rumahnya, sebuah bangunan reot dari seng berkarat dan kayu lapuk, ia segera menyalakan api kecil dengan kayu yang masih bisa digunakan. Ia membungkus bayi itu dengan kain hangat seadanya dan mengusap tubuhnya dengan lembut. Perlahan, tangis bayi itu mereda, meski masih sesekali terisak pelan. Malam itu, Rara hampir tidak bisa tidur. Ia duduk bersandar di dinding kayu yang dingin. Matanya terus menatap bayi yang kini tertidur pulas dalam pelukannya. Ia tahu, hidupnya sudah sulit untuk dirinya sendiri, dan sekarang ia memilih untuk menanggung hidup orang lain yang bahkan tidak dikenalnya. Tapi entah mengapa, ada kehangatan aneh yang menjalar di hatinya. Ia tidak pernah merasakan kasih sayang sejak kecil. Tidak pernah tahu bagaimana rasanya memiliki seseorang yang benar-benar bergantung padanya. Tapi malam itu, ia merasa untuk pertama kalinya, hidupnya memiliki tujuan. Dini hari, ketika cahaya rembulan masih menggantung di langit yang kelam, Rara mengulurkan jari telunjuknya ke wajah bayi itu dan tersenyum kecil saat tangan mungil itu menggenggamnya erat. "Aku tidak tahu siapa kamu, dari mana asalmu, atau kenapa kamu ada di sini," bisiknya pelan. "Tapi mulai sekarang, aku akan menjagamu. Aku akan memberimu nama. Kamu adalah cahaya. Karena di tengah dunia yang gelap ini,
Kamu adalah satu-satunya cahaya yang aku punya. Dan di sanalah, di sebuah gubuk kecil di pinggiran dunia, dimulailah kisah antara seorang gadis pemulung dan bayi yang tak diinginkan. Dua jiwa yang tersesat, kini saling menemukan satu sama lain. Fajar menyingsing perlahan, menyapu gubuk kecil Rara dengan cahaya keemasan yang samar. Cahaya, bayi yang ditemukan Rara di antara tumpukan sampah, masih terlelap dalam dekapannya. Malam itu Rara hampir tak tidur. Hanya sesekali terpejam sebentar sebelum kembali terbangun untuk memastikan bayi itu masih bernapas. Ada ketakutan di hatinya, takut kehilangan satu-satunya sosok yang kini terasa begitu berharga dalam hidupnya. Dengan penuh kasih, ia mengusap kepala mungil Cahaya, lalu mencium keningnya lembut. "Aku akan menjagamu, sekecil apapun kemampuanku," bisiknya lirih. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Rara. Ia tak hanya harus memikirkan dirinya sendiri, tapi juga bayi kecil yang bergantung padanya sepenuhnya. Ia terpaksa mengurangi waktu memulung untuk memastikan Cahaya tidak kelaparan atau kedinginan. Setiap pagi, sebelum berangkat, ia membedung Cahaya dengan selimut tipis dan meletakkannya dalam keranjang kayu bekas. Gubuk reot itu tidak bisa memberikan perlindungan yang cukup, tetapi Rara berusaha membuatnya senyaman mungkin. Rara kini lebih giat mencari makanan sisa yang masih layak di pasar atau warung. Dulu, ia hanya mencari untuk dirinya sendiri, tapi kini ada mulut kecil yang harus ia beri makan. Setiap kali ia mendapat sisa bubur dari penjual yang iba, ia akan menyaringnya dengan kain bersih dan menyuapkannya sedikit demi sedikit kepada Cahaya. "Maaf ya, ini saja yang bisa aku kasih," ucapnya dengan mata berkaca-kaca, merasa sedih karena tak bisa memberi lebih. Tapi Cahaya tidak pernah menangis berlebihan, seolah mengerti bahwa Rara sudah berusaha sekuat tenaga. Musim hujan tiba, dan cobaan baru datang menerjang mereka. Gubuk kecil Rara bocor di sana-sini. Angin dingin menelusup masuk hingga menusuk tulang. Cahaya mulai batuk-batuk, tubuhnya panas, dan Rara panik bukan main. Dengan langkah tergesa, ia menggendong Cahaya dan berlari ke warung Mak Inah, satu-satunya orang di lingkungan pemulung yang sering membantunya. "Mak, tolong! Cahaya sakit," isaknya. Suaranya bergetar ketakutan. Mak Inah yang sudah berusia lanjut itu segera mengambil kain basah dan menempelkan ke dahi Cahaya. "Dia demam. Nak, kamu harus cari obat penurun panas," katanya. Tapi dari mana Rara bisa mendapatkan uang untuk membeli obat? Dengan hati yang kalut, ia kembali ke TPA di tengah hujan deras, mencari-cari sesuatu yang bisa dijual. Tangannya gemetar menggali sampah dengan air mata bercampur air hujan yang mengalir deras di wajahnya. Tuhan seakan menjawab doanya. Di tengah tumpukan sampah basah, ia menemukan botol parfum mahal yang masih cukup bagus. Dengan segera, ia berlari ke pasar dan menjualnya ke seorang pedagang loak. Uang yang didapatnya tidak banyak, tapi cukup untuk membeli obat penurun panas di apotek kecil. Dengan napas tersengal, ia kembali ke gubuk dan menyuapkan obat itu kepada Cahaya. Malam itu, ia tidak berhenti berdoa agar bayi kecilnya selamat. Beberapa hari berlalu, dan akhirnya Cahaya mulai membaik. Senyum kecilnya kembali menghiasi wajahnya yang mungil, membuat Rara hampir menangis lega. "Kamu kuat ya, Cahaya? Seperti namamu," ucapnya seraya mengecup kening anak itu. Sejak saat itu, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bekerja lebih keras. Tidak peduli seberapa sulit hidupnya, ia akan memastikan Cahaya tumbuh dengan baik. Tahun demi tahun berlalu, dan Cahaya tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Rambutnya yang panjang selalu diikat sederhana oleh Rara, dan matanya yang besar selalu berbinar saat melihat Rara pulang membawa makanan. Meskipun hidup mereka masih serba kekurangan, mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta dan kebersamaan.
Suatu hari, Cahaya menarik tangan Rara saat mereka sedang duduk di depan gubuk kecil mereka. "Mbak Rara, kenapa aku nggak punya ayah dan ibu seperti anak-anak lain?" tanyanya polos. Rara terdiam, hatinya terasa diremas. Bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tidak tahu jawabannya? Dengan lembut, ia menatap mata Cahaya dan tersenyum. "Karena Tuhan ingin kamu bertemu denganku. Mungkin aku bukan ibu kandungmu, tapi aku mencintaimu seperti anakku sendiri." Cahaya tersenyum lebar, lalu memeluk Rara erat. "Aku juga sayang Mbak Rara. Aku nggak butuh ayah atau ibu lain. Aku cuma butuh Mbak Rara." Mendengar itu, Rara tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia memeluk Cahaya dengan penuh kasih, bersyukur bahwa meskipun hidup mereka sulit, mereka masih memiliki satu sama lain. Namun, takdir seringkali memiliki rencana lain. Tanpa mereka sadari, sesuatu yang besar akan segera mengubah hidup mereka selamanya. Pagi itu, seperti biasa, Rara dan Cahaya berangkat ke kota untuk mencari barang bekas yang bisa dijual. Cahaya yang kini berusia 7 tahun selalu mengikuti Rara kemanapun ia pergi, membantu sebisanya meskipun Rara sering melarangnya. "Kamu masih kecil, Cahaya. Biarkan aku saja yang bekerja," kata Rara sambil mengelus kepala gadis kecil itu. Tapi Cahaya selalu bersikeras. "Aku ingin membantu Mbak Rara. Biar kita bisa makan lebih banyak hari ini." Rara hanya tersenyum, meski dalam hatinya ada kesedihan. Anak sekecil ini seharusnya bermain, bukan ikut mengais rezeki di jalanan. Hari itu, mereka menyusuri area perbelanjaan elit di pusat kota. Banyak tempat sampah di sana yang sering berisi botol minuman mahal atau kardus bersih yang bisa dijual lebih mahal. Cahaya dengan riangnya berjalan di samping Rara, sesekali bernyanyi kecil. Namun, saat mereka sedang membongkar sampah di dekat sebuah butik mewah, seorang wanita bergaun mahal yang baru keluar dari mobilnya tiba-tiba berhenti di depan mereka. Mata wanita itu membelalak saat melihat Cahaya. Wajahnya yang semula dingin berubah pucat, seolah melihat sesuatu yang tidak pernah ia duga. Perlahan, tatapannya turun ke pergelangan tangan Cahaya, dan saat melihat gelang emas yang sejak bayi selalu dipakai anak itu, tubuhnya langsung bergetar. "Gelang itu, tidak mungkin!" Suaranya terdengar tercekat. Rara bingung dengan reaksi wanita itu. Ia menggenggam tangan Cahaya erat, seolah melindunginya dari bahaya yang tidak terlihat. "Ada apa, Bu?" tanyanya hati-hati. Namun, bukannya menjawab, wanita itu malah menatap Cahaya dengan mata berkaca-kaca. "Anakku!" serunya tiba-tiba, lalu berlari dan langsung memeluk Cahaya erat, seolah takut kehilangan lagi. Cahaya meronta ketakutan, sementara Rara mundur selangkah, hatinya mulai diliputi kecemasan. Wanita itu, yang ternyata bernama Nyonya Veronica, menangis histeris. "Kamu anakku. Aku tahu itu. Aku ingat gelang ini. Ini milik putriku yang hilang 7 tahun lalu." Suaranya penuh kepedihan dan kelegaan sekaligus. "Di mana kamu menemukan anak ini?" Tatapan tajamnya kini tertuju pada Rara, dan nadanya berubah dari penuh rindu menjadi tuduhan. Rara merasa darahnya berdesir. "Saya tidak menculiknya, Bu. Saya menemukannya di tempat sampah saat masih bayi." Suaranya bergetar, mencoba menjelaskan. Tapi Nyonya Veronica tampak tak peduli. "Kamu pasti penculiknya. Kamu membesarkannya untuk kepentinganmu sendiri." Warga sekitar mulai berkumpul. Bisik-bisik mereka semakin membuat Rara ketakutan. Cahaya memeluk Rara erat, menangis ketakutan. "Mbak Rara, aku takut." Air mata Rara mulai jatuh. "Saya tidak pernah menculiknya. Saya hanya menyelamatkannya, membesarkannya karena saya tidak tega meninggalkannya." Tapi Nyonya Veronica sudah terlanjur emosi.
Aku akan melaporkan ini ke polisi, katanya sambil mengeluarkan ponselnya. Rara semakin panik. Ia tahu, sebagai pemulung miskin, siapa yang akan percaya pada kata-katanya? Tepat saat suasana semakin tegang, seorang pria parubaya, suami Nyonya Veronica, datang tergopoh-gopoh. Setelah mendengar penjelasan dari istrinya, ia menatap Rara dengan lebih tenang. Kita harus memastikan dulu. Jika benar Cahaya adalah putri kami, maka kami berhutang banyak padamu. Ucapannya sedikit menenangkan situasi, meskipun Rara masih merasa ketakutan. Akhirnya, Nyonya Veronica setuju untuk membawa Cahaya ke rumah sakit untuk melakukan tes DNA. Selama perjalanan, Rara hanya bisa menggenggam tangan kecil Cahaya dengan erat, berusaha menahan isak tangisnya. Ia tahu, jika hasil tes membuktikan bahwa Cahaya memang anak mereka, maka hidupnya akan berubah selamanya. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia harus menghadapi kenyataan paling menyakitkan dalam hidupnya. Kehilangan Cahaya, satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Rara duduk di kursi ruang tunggu rumah sakit dengan tangan gemetar. Jantungnya berdebar tak karuan, seolah menolak menerima kenyataan yang sebentar lagi akan terungkap. Di ruangan lain, Cahaya sedang menjalani tes DNA bersama Nyonya Veronica dan suaminya. Rara hanya bisa menggigit bibir, mencoba menahan air matanya. Apa yang akan terjadi jika hasil tes itu benar? Akankah Cahaya benar-benar pergi dari hidupnya? Di sebelahnya, seorang perawat datang membawakan segelas air putih. Minumlah. Mbak, kamu kelihatan pucat, ucapnya dengan lembut. Rara tersenyum tipis, tetapi tangannya terlalu lemah untuk mengangkat gelas itu. Ia merasa dunia di sekelilingnya semakin menyempit. Sejak menemukan Cahaya 7 tahun lalu, ia sudah menganggap gadis kecil itu sebagai darah dagingnya sendiri. Bagaimana jika takdir merenggut Cahaya darinya begitu saja? Tak lama, pintu ruang pemeriksaan terbuka. Dokter keluar dengan amplop putih di tangannya, sementara di belakangnya Nyonya Veronica tampak tegang, menggenggam tangan suaminya erat. Rara langsung berdiri, lututnya hampir lemas. Napasnya tercekat saat dokter menyerahkan amplop itu kepada Nyonya Veronica. Dengan tangan bergetar, wanita kaya itu membuka lembaran hasil tes tersebut dan mulai membacanya perlahan. Air mata Nyonya Veronica langsung mengalir deras. Ia menutup mulutnya dengan tangan, bahunya bergetar hebat. Ini benar, Cahaya memang anak kami. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Suaminya segera memeluknya, berusaha menenangkan istrinya yang kini menangis terseduh. Cahaya, yang sejak tadi tidak mengerti apa yang terjadi, hanya memandangi mereka dengan bingung. Mbak Rara, apa yang terjadi? Tanyanya polos, menggenggam ujung baju Rara. Rara berlutut, menatap Cahaya dengan mata berkaca-kaca. Ia berusaha tersenyum, tetapi senyumnya dipenuhi kepedihan yang luar biasa. Cahaya, kamu sudah menemukan keluargamu. Suaranya nyaris berbisik. Cahaya mengerutkan kening, lalu menggeleng keras. Tapi keluargaku kan Mbak Rara. Aku nggak mau sama mereka. Serunya, berlari dan memeluk Rara erat, seolah takut akan diambil darinya. Nyonya Veronica terisak melihat itu, tetapi tetap melangkah maju. Dengan suara bergetar, ia berkata, Cahaya, ibu tidak pernah berhenti mencarimu. Tolong, sayang, ikutlah dengan kami. Kami adalah orang tuamu. Cahaya semakin mempererat pelukannya pada Rara. Tangisnya pecah. Aku nggak mau. Aku mau sama Mbak Rara saja, jeritnya. Rara menggigit bibir, menahan tangisnya sendiri. Ia tahu ini sulit, tetapi Cahaya pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dengan lembut, ia mengelus rambut Cahaya. Sayang, dengarkan Mbak Rara. Kamu harus ikut dengan mereka.
Suaranya bergetar. Mereka bisa memberimu kehidupan yang layak, sekolah, rumah yang nyaman. Cahaya menggeleng lagi, berusaha menolak. Tapi kali ini, Nyonya Veronica berlutut dan meraih tangan putrinya. Maafkan ibu. Maaf karena ibu kehilanganmu selama ini. Tapi ibu janji akan mencintaimu dan menjagamu selamanya, katanya sambil menangis. Cahaya menatapnya lama. Matanya yang penuh air mata mulai kehilangan keteguhan. Ia melihat Rara, berharap ada jawaban lain, tetapi Rara hanya mengangguk, tersenyum dengan air mata mengalir di pipinya. Akhirnya, Cahaya perlahan melepaskan pelukannya. Ia berjalan ragu-ragu ke arah Nyonya Veronica, lalu memeluknya pelan. Tangis Nyonya Veronica semakin pecah, sementara Rara hanya bisa berdiri di tempatnya, menahan sakit luar biasa di hatinya. Saat Cahaya berbalik menatapnya, ia tersenyum dengan mata penuh harapan. "Mbak Rara, kita masih bisa bertemu lagi, kan?" tanyanya polos. Rara tersenyum, meskipun hatinya hancur. "Tentu, Cahaya. Mbak Rara selalu ada di sini untukmu," katanya dengan suara serak. Tapi dalam hatinya, ia tahu, dunia Cahaya kini sudah berubah. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kehilangan sesuatu yang paling berharga. Cahaya, satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Sejak kepergian Cahaya, hidup Rara berubah menjadi sunyi. Setiap pagi ia terbangun dengan kebiasaan lamanya, mencari cahaya di sudut gubuk reotnya, berharap gadis kecil itu masih tidur meringkuk dalam selimut lusuh mereka. Tapi yang ia temukan hanyalah ruang kosong dan dingin yang semakin menyesakkan dadanya. Ia kembali memulung seperti biasa, tetapi semuanya terasa berbeda. Tidak ada lagi suara tawa kecil yang selalu mengiringinya. Tidak ada lagi Cahaya yang berlari-lari kecil sambil mengumpulkan kardus dan botol dengan senyum cerahnya. Kini, Rara hanya sendiri, tenggelam dalam sepi yang menggigit. Sesekali, ia mendatangi taman tempat dulu ia sering bermain dengan Cahaya. Di sana, ia duduk di bangku kayu usang, memandangi anak-anak lain yang berlarian dengan gembira. Setiap kali melihat seorang gadis kecil dengan rambut sebahu, hatinya berdegup kencang, berharap itu adalah Cahaya. Tapi setiap kali pula ia kecewa, menyadari bahwa Cahaya kini hidup di dunia yang berbeda, dunia yang tidak lagi membutuhkannya. Suatu sore, saat ia sedang duduk termenung di tepi sungai, seorang pria tua yang sering ia temui di tempat pembuangan sampah duduk di sebelahnya. "Kamu kelihatan seperti orang yang kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar barang," kata pria itu sambil menghisap rokoknya pelan. Rara tersenyum pahit. "Aku kehilangan anakku," jawabnya lirih. Pria itu menoleh dengan kening berkerut. "Tapi anakmu masih hidup, kan?" Rara mengangguk, menatap air sungai yang mengalir lambat. "Lalu kenapa kau bersedih? Bukankah lebih baik dia punya kehidupan yang lebih baik?" lanjut pria itu. Rara menarik napas dalam. "Ya, aku tahu. Tapi rasanya seperti separuh jiwaku ikut pergi bersamanya." Malam itu, saat ia pulang ke gubuknya, Rara melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Di depan pintunya, ada sebuah keranjang berisi makanan, pakaian baru, dan sepucuk surat. Dengan tangan gemetar, ia mengambil surat itu dan membacanya di bawah temaram lampu minyak. "Mbak Rara, aku rindu. Aku ingin bertemu Mbak Rara lagi. Aku baik-baik saja di rumah baru ini. Tapi aku tetap ingat Mbak. Ibu dan ayah juga berterima kasih pada Mbak. Mereka bilang Mbak adalah orang baik. Aku akan datang menemui Mbak kalau boleh. Aku sayang Mbak Rara." Surat itu membuat air mata Rara jatuh tanpa bisa ia tahan. Cahaya masih mengingatnya, masih mencintainya. Hatinya terasa sedikit lebih hangat, meskipun rasa rindu tetap mengoyak dadanya. Sejak malam itu,
Setiap kali rasa sepi melanda, Rara akan membaca surat itu berulang kali, seolah ingin merasakan kehadiran cahaya di setiap kata yang tertulis. Ia sadar, meskipun mereka terpisah, ikatan yang mereka miliki tidak akan pernah hilang. Tapi tetap saja, dalam keheningan malam, Rara berdoa dalam hati, berharap suatu hari cahaya benar-benar datang menemuinya. Karena baginya, cahaya bukan hanya anak yang ia besarkan, melainkan satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Hari itu, hujan turun deras membasahi kota. Rara berlindung di bawah emperan toko setelah seharian mencari barang bekas. Tubuhnya lelah, tetapi hatinya jauh lebih lelah oleh kerinduan yang terus menghantuinya. Sudah berbulan-bulan sejak surat terakhir dari Cahaya, dan sejak itu, tak ada lagi kabar. Apakah Cahaya mulai melupakannya? Apakah hidupnya kini terlalu nyaman hingga tak lagi mengingat wanita pemulung yang pernah menjadi pengganti ibunya? Saat pikiran itu menyiksa benaknya, tiba-tiba suara langkah kecil berlari di tengah hujan membuatnya menoleh. Rara membeku. Di seberang jalan, seorang gadis kecil berlari dengan gaun putih yang basah kuyup. Rambutnya tergerai berantakan. "Mbak Rara!" Suara itu menusuk jantungnya. Itu suara yang ia rindukan. Itu Cahaya. Tanpa pikir panjang, Rara berlari menerjang hujan. Air mata bercampur dengan rintik yang jatuh di wajahnya. Cahaya berlari ke arahnya, lalu melompat ke dalam pelukannya. Rara merasakan tubuh kecil itu gemetar. Tangisnya pecah dalam dekapan erat mereka. "Aku rindu Mbak Rara." Cahaya terisak, mencengkeram baju lusuh Rara seakan tak ingin melepaskannya lagi. Rara mengelus rambut Cahaya yang basah. "Kenapa kamu kesini, sayang? Kamu bisa sakit," katanya dengan suara bergetar. Cahaya menatapnya dengan mata penuh air mata. "Aku nggak peduli. Aku selalu rindu Mbak Rara. Aku nggak mau hanya melihat Mbak Rara lewat surat," ucapnya dengan penuh kepedihan. Di kejauhan, seorang wanita berpayung berdiri di bawah lampu jalan. Itu Nyonya Veronica. Ia tidak mendekat, hanya melihat dari kejauhan dengan mata yang sendu. Saat tatapannya bertemu dengan Rara, ia mengangguk kecil, seolah memberi izin bahwa Cahaya memang butuh Rara dalam hidupnya. Air mata kembali menggenangi mata Rara. Dengan hati penuh haru, Rara menggenggam tangan kecil Cahaya. "Kamu bisa datang kapan saja, sayang. Mbak Rara selalu ada di sini untukmu," katanya lembut. Cahaya tersenyum di tengah tangisnya, lalu mengangguk penuh keyakinan. "Aku janji akan sering datang," katanya sambil mengeratkan genggamannya. Saat Cahaya berbalik menuju ibunya, ia terus melambaikan tangan. Senyum cerahnya bersinar di tengah hujan yang masih mengguyur kota. Rara menatapnya dengan dada penuh kehangatan. Ia sadar, Cahaya mungkin tidak akan selalu ada di sisinya seperti dulu. Tapi kini, ia tahu bahwa hatinya tetap terikat dengan gadis kecil itu selamanya. Hujan semakin reda, meninggalkan udara yang lebih sejuk. Rara tersenyum kecil, menengadahkan wajahnya ke langit. Cahaya mungkin telah menemukan rumahnya, tetapi bagi Rara, Cahaya tetaplah rumah yang tak pernah ia tinggalkan. Dan di antara derasnya kehidupan, ada satu hal yang ia yakini, Cahaya akan selalu kembali kepadanya. Kadang dalam hidup, kita dihadapkan pada pilihan yang sangat berat, harus melepaskan seseorang yang kita cintai, meski hati kita hancur. Seperti yang dialami Rara, yang telah merawat Cahaya dengan segala kasih sayang, hingga ia menganggapnya sebagai anak kandungnya. Namun, takdir berkata lain, dan Cahaya harus kembali kepada orang tuanya. Melepaskan seseorang yang kita sayang bukanlah hal yang mudah, terutama ketika kita tahu bahwa mereka mungkin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, meskipun itu artinya kita harus merelakan mereka pergi. Namun, seperti yang kita lihat dalam kisah ini, terkadang melepaskan bukan berarti kehilangan selamanya.
Kasih sayang sejati, yang datang dari hati yang tulus, tidak akan pernah hilang meskipun waktu dan jarak memisahkan. Itulah yang terjadi pada Rara dan Cahaya. Meskipun mereka terpisah, ikatan mereka tetap kuat. Karena cinta yang diberikan tanpa pamrih, akhirnya menemukan jalannya kembali. Ini adalah pengingat bahwa kebaikan dan kasih sayang yang kita tanamkan akan selalu membawa buah yang manis, meskipun mungkin tidak segera terlihat. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal tentang pengorbanan, tentang seberapa besar kita harus melepaskan demi kebahagiaan orang yang kita cintai. Tetapi juga mengajarkan kita bahwa ketika kita melakukan kebaikan, dunia ini akan membalasnya dengan cara yang tak terduga. Meski ada rintangan dan cobaan dalam perjalanan hidup, jangan pernah takut untuk memberi cinta, karena cinta yang tulus tidak akan pernah sia-sia. Jadi, jika saat ini kalian merasa kehilangan atau merasa bahwa segala pengorbanan yang kalian lakukan terasa sia-sia, ingatlah bahwa kebaikan yang kita berikan akan selalu kembali kepada kita, dalam bentuk yang tidak kita duga. Jangan biarkan kesedihan menghentikan langkah kalian untuk terus memberikan yang terbaik. Terkadang, dalam perjalanan hidup, kita akan mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar dari yang kita harapkan. Semoga cerita ini menginspirasi kalian untuk terus berbuat baik, berkorban dengan tulus, dan mempercayai bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan hati yang ikhlas akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita ini hingga akhir. Jika kalian terinspirasi oleh kisah Rara dan Cahaya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian bisa terus menikmati cerita-cerita inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya.